Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel YouTube saya Isa kembali. Halo, perkenalkan saya Isa. Saya seorang digital marketer, content creator, dan founder dari komunitas Ibu Digital. Halo, kali ini saya mau bahas sesuatu tips recommended. Ini emang lagi in, dan saya rasa sebagai ibu rumah tangga, sebagai mama ibu digital, saya ingin ngasih sedikit gambaran versi saya, dan semoga ngasih gambaran juga buat teman-teman bahwa main saham itu bisa nggak untung, ya. Main saham itu bisa nggak untung, dan gimana caranya main saham buat kamu yang pemula, yang ibu rumah tangga, yang karyawan, mahasiswa, tanpa harus menggunakan jasa pihak lain. Yes, langsung aja lihat video tips recommended kali ini. Tapi ingat, klik like dan subscribe video ini. Langsung aja saya akan masuk ke portofolio saya. Saya akan sedikit bercerita bahwa saya memulai saham ini, dan saya pilih saham yang syariah ini dengan melihat fatwa MUI, DSN MUI. Saya mulai ini ketika mungkin 2017, 2016, 2017 saya alhamdulillah diundang sama salah satu kolega yang emang dia mengadakan pelatihan saham. Saya ikut kelasnya meskipun nggak mudeng, ngapain ya saham, bayangan saya saham itu main-main gitulah, itu buat orang-orang yang berduit, yang duitnya itu udah ratusan juta, bayangan saya seperti itu. Tapi ternyata tidak loh. Ternyata ketika saya nyemplung ke dalam dan awal-awal belum untung, itu dia bisa loh dari 100.000, dan saya mempraktekannya. Ini beberapa tips yang saya pakai, yang saya gunakan. Satu, ketika teman-teman main saham, monggo teman-teman boleh milih ambil saham secara general. Kalau saya ambil yang saham syariah, jadi saya akan memilih saham-saham yang emang sudah syariah dan ada peraturannya dikeluarkan. Biasanya saya pakai Jakarta International Index, JII kalau nggak salah. Nah, saya pakai rujukan dari sana. Saya cari sahamnya, saya lihat perusahaannya, apakah saya suka, apakah bagus perhitungannya, saya baca sepengetahuan saya aja gitu. Satu, lalu saya beli. Nah, main saham syariah ini, invest di saham syariah ini bisa untung atau sebaliknya, bisa belum untung atau rugi. Saya ngalamin kok nggak untung karena nggak ngerti. Saya beli sekarang terus 7 bulan nggak pernah saya lirik-lirik, ternyata dia nilainya makin turun, jadi rugi deh. Saya nyalahin sahamnya karena saya emang nggak ngapa-ngapain, cuma diem aja. Terus saya mulai ngecek-ngecek di grup. Memang kita ada grup, karena saya pernah ikut pelatihan saham kemarin, ada grup. Oh, saya salah, ternyata saya harus update secara berkala saham saya. Jadi saya harus ngeliat apakah saham saya hari ini untung atau sebaliknya. Maka saya mulai tuh update. Pas itu saya beli saham, aku lupa deh, Best kalau nggak salah. Saya beli pas harga sekian, terus awalnya kan rugi, terus saya mulai pantengin lagi pas dia ada naik berapa poin, 10 poin gitu, ya udah saya jual. Untung kayak misal cuma 300.000, 400.000, jadi untungnya kayak gitu-gitu aja. Namanya juga pemain saham ala emak-emak gitu ya, jadi untungnya ya selisih harganya 300, 100, 400.000 gitu ya. Jadi saya ngelihatnya dari sana, teman-teman bisa ngelihat, bisa ngecek. Udah tuh mulai. Jadi saya memasukkan yang ke saham ini adalah pemasukan saya dari nulis artikel, dari salah satu platform nulis artikel. Oh, misal bulan April saya dapat income dari satu platform itu dapat income 300.000, maka saya masukin 300.000 itu, masukin ke saham ini, masukin ke saham, saya setor, lalu saya belikan. Saya paling favorit tuh saham Antam. Nggak tahu apa karena saya pecinta emas, tapi saya suka Antam deh. So far pernah ngejual Antam itu di harga 1.000. Nah, untuk per hari ini Antam itu harganya 820. Kemarin 2 minggu 3 minggu yang lalu saya jual itu masih di harga 600-an. Berarti kalau saya jual hari ini saya udah naik 200 poin lebih. Dulu saya jual 2 minggu yang lalu, saya jual atau 3 minggu yang lalu saya jual 620, saya udah untung karena saya beli pas berapa, pas turun banget,
pas corona ada covid turun banget, saya beli, ada selisih berapa poin, emang ada kebutuhan uang, ya udah saya jual sahamnya, saya dapat, udahlah buat kebutuhan yang saya perlukan. Nah kali ini, hari ini dia udah diangkat ke 820. Kalau teman-teman beli 600, berarti kalau sekarang udah 820, udah poin 220. Nah ini kalau untungnya. Gimana kalau sebaliknya, buntungnya? Sebaliknya kayak gini nih, ini saham-saham ini saya beli ketika sebelum corona. Pas udah corona harganya jing jatuh. Jadi alhasil ya buntung gitu loh. Jadi ya udah, itu resiko. Maling ini alangkah baiknya ditungguin nyampe situasi normal lagi. Apalagi ada isu resesi, agak deg-degan nih saham makin anjlok apa enggak ya. Tapi kalau ngomongin 3-5 tahun lagi sih, insya Allah kalau perusahaannya masih ada, semoga bisa normal lagi harganya. Nah, kalau buat ibu-ibu itu, satu tuh teman-teman tipsnya belajar sendiri. Ikutlah kelas training belajar saham. Kalau saya pilih yang saham syariah. Kedua, masukkan uang secara bertahap. Karena saya dapat fee dari nulis artikel, otomatis saya masukin 300, 200 kayak gitu tuh. Saya masukin ya emang uang buat nabung, taruh di saham. Udah saya belikan. Ketiga, monitoring secara perlahan, monitoring. Jadi kan udah belajar tuh ilmunya, praktek dong gitu ya, monitoring. Kalau saya tipikal masih yang terkadang kemarin-kemarin tuh pas saat masih untung, saya dapat untung tuh fee, misal ngejual saham Antam saya dapat untung 200.000, 300.000 gitu ya. Saya jual biasanya seminggu, sebulan, 2 bulan, tergantung deh momentumnya dan pas saya buka. Silakan monitoring kapan jual, kapan beli. Yang keempat, evaluasi. Lihat deh, kalau saya sih lihat perusahaannya. Nih orang Jawa tuh ada ilmu titen. Ada beberapa saham yang naik turunnya bagus, ada beberapa saham yang gorengan. Nah, 4 tips ini ngebantu banget buat saya, dan jujur saham ini emang lebih buat tabungan. Jadi lebih ke buat 3 tahun lagi rencana buat apa. Karena sekarang udah punya baby girl, punya anak cewek, otomatis harapannya ini buat tabungan si dede gitu ya. Jadi setiap ada fee dari nulis artikel salah satu platform, saya akan masukkan tabungannya ke sana dan berharap ini bisa mengcover biaya pendidikannya dia nanti. Nah, itu adalah tips ala saya sebagai ibu rumah tangga yang main saham dari rumah. Jadi bener-bener saya kebetulan pakai panin, dan ini chartnya ini Antam, dia lagi harga 820. Ini terus BES, saya juga sering beli BES, ini di 119. Untuk detailnya kapan jual, kapan beli, itu emang ada ilmunya, nggak bisa kayak feeling gitu. Jujur saya juga belum pinter-pinter banget, saya masih praktek. Saya nggak kayak teman-teman yang lain di grup tuh udah mainannya mungkin puluhan juta bahkan ratusan juta. Saya masih cukup untuk saving buat baby girl nanti. Jadi seperti itu. Kalau sekarang posisinya saya sedang minus nyampe 7 juta gitu, posisinya saya minus 7 juta. Dan ini dananya kemarin kita udah jual saham berapa kali dan kita tarik uangnya karena ada kebutuhan uang gitu ya. Secara pandemi otomatis income agak sedikit menurun, jadi kita udah deh si tabungan ini mumpung lagi untung kita jual gitu ya. Nah, si saham syariah ini saya pilih, saya pakai, dan berharap sih corona cepat lewat, jadi ini bisa saya lagi normal lagi. Kalau kemarin sih sebulan kadang dapat untung 500.000, 600.000 gitu ya. Trading saham, misal Antam beli 600 jual 700 misal, terus beli BES, beli apa, beli macam-macam kayak gitu. Untung segitu sih bagi saya, dibanding uang saya nganggur di bank, better saya taruh di saham syariah gitu. Dan ini teman-teman bisa tips juga nambah saldo sahamnya dari income tambahan kalian. Kalau saya dari platform nulis, saya taruh di sana, jadi
meskipun rugi ya is okay, tapi untung sih untung gitu ya. Yes, itulah tips saham syariah, tips ala saham dari saya Isa. Jadi semoga ngasih gambaran ke teman-teman. Sekali lagi sudah saatnya kamu belajar saham, belajar tentang keuangan, meskipun sih nggak pinter-pinter banget, tapi ada step awal buat belajar lebih baik lagi. Makin didalemin ilmunya, jadi bisa tahu ketika nanti kapan beli, kapan jual, bisa buat saving nanti buat pendidikan anak, saving misal buat uh, biaya keluar negeri, liburan, saving buat investasi yang lainnya dan lain-lain. Ini pakai ini. Dan sebagai info tambahan, kalau saya pilih di saham dibandingin saya harus asuransi pendidikan atau nabung secara manual. Selain ini, teman-teman juga bisa nyimpen duit kalian versi emas atau logam mulia batangan. Nah, itu ya, semoga bermanfaat. Kalau kamu suka video ocehan ala saya nggak akan ngajarin tradingnya. Silakan klik like dan subscribe. Dan kalau kamu ada diskusi, feel free diskusi di kolom komentar about ngomongin saham versi emak-emak. Nah, ngeliatin jadi inget kasus yang kemarin, jadi ngerti ilmunya tuh penting banget dibandingin teman-teman kasih ke provider lain dan ternyata providernya kurang amanah gitu ya. If nanti tetap ngasih ke provider lain, minimal kalian sudah tahu cara kerjanya, jadi nggak cuma lost control aja. Tahu cara kerja itu better banget, baik banget. Oke, thank you, terima kasih, semoga bermanfaat videonya. Main saham ala emak-emak itu bisa banget, dan mulai dari 100 ribuan kamu bisa main saham. Kalau mau ikut pelatihan sahamnya ya seperti yang saya ikut, bisa chat WA saya, nanti saya kasih linknya gitu ya. Thank you, terima kasih. Klik like dan subscribe bersama saya Isa kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.